Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal sumatif bab trigonometri untuk tipe soal pilihan ganda. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, kali ini kita akan menyambung kembali soal-soal sumatif bab trigonometri untuk tipe soal pilihan ganda. Langsung saja ke soal yang ketujuh. Perhatikan gambar di samping. Panjang sisi WX adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Pada segitiga XYZ ini, terdapat dua segitiga, yaitu segitiga WYZ dan segitiga XWZ. Nah, besar sudut YXZ adalah 60 derajat. Kemudian besar sudut XYZ adalah 45 derajat. Dan besar sudut XZY adalah 75 derajat. Nah, diketahui pada segitiga WYZ, panjang WY adalah akar 3 dan besar sudut Y adalah 45 derajat, kemudian besar sudut Z adalah 30 derajat. Sisi WY itu berhadapan dengan sudut Z, sedangkan sisi WZ berhadapan dengan sudut Y. Maka akan kita cari panjang WZ. Karena yang diketahui di sini adalah sudut sisi sudut, sedangkan yang dicari di sini adalah sisi, maka kita gunakan aturan sinus untuk mencari panjang WZ, yaitu WZ per sin 45 derajat sama dengan WY per sin 30 derajat. Nah, karena panjang WY adalah akar 3, kemudian nilai dari sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Dan sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Maka didapat WZ per 1/2 akar 2 sama dengan akar 3 per 1/2. Nah, dengan melakukan perkalian silang, maka didapat WZ itu sama dengan akar 3 dikali 1/2 akar 2 per 1/2. Nah, 1/2 bisa kita bagi dengan 1/2. Hasilnya adalah 1. Kemudian, akar 3 dikali dengan akar 2 itu hasilnya adalah akar 6. Maka didapat panjang WZ di sini adalah akar 6. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga XWZ. Di sini akan kita cari panjang WX. Nah, pada segitiga XWZ diketahui bahwa panjang WZ adalah akar 6. Kemudian besar sudut X adalah 60 derajat dan besar sudut Z adalah 45 derajat. Maka akan kita cari panjang WX dengan menggunakan aturan sinus, yaitu WX per sin 45 derajat sama dengan WZ per sin 60 derajat. Nah, karena panjang WZ adalah akar 6, kemudian nilai dari sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2, dan nilai dari sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Maka didapat WX per 1/2 akar 2 itu sama dengan akar 6 per 1/2 akar 3. Nah, dengan melakukan perkalian silang, maka didapat WX sama dengan akar 6 dikali 1/2 akar 2 per 1/2 akar 3. Nah, 1/2 dibagi dengan 1/2 itu hasilnya adalah 1. Kemudian, akar 6 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 12. Maka didapat WX sama dengan akar 12 per akar 3. Nah, dengan menggunakan sifat pembagian bentuk akar, maka didapat WX itu sama dengan akar dari 12/3.
Hasilnya adalah akar 4. Nah, akar 4 ini sama dengan 2. Maka didapat WX sama dengan 2. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 2. Berikutnya soal yang ke-8. Diketahui cos A dikurang sin A sama dengan 7/5. Dan 0 derajat kurang dari A kurang dari 90 derajat. Nilai dari cos A ditambah sin A adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa cos A dikurang sin A itu sama dengan 7/5. Jika kedua ruasnya ini kita kuadratkan, maka akan didapat cos A dikurang sin A dipangkatkan dengan 2. Itu sama dengan 7/5 dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk ruas kiri, hasil dari cos A dikurang sin A dipangkatkan dengan 2 adalah cos kuadrat A dikurang 2 cos A sin A ditambah sin kuadrat A. Kemudian sama dengan. Nah, untuk ruas kanan, hasil dari 7/5 dipangkatkan dengan 2 adalah 49/25. Nah, perhatikan di sini terdapat cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Berdasarkan sifat identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1, maka didapat untuk ruas kirinya adalah 1 dikurang 2 cos A sin A. Kemudian sama dengan 49/25. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 2 cos A sin A ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 2 cos A sin A. Kemudian untuk 49/25 kita pindahkan ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 49/25. Sehingga didapat 1 dikurang 49/25 sama dengan 2 cos A sin A. Nah, hasil dari 1 dikurang 49/25 adalah negatif 24/25. Sehingga didapat nilai dari 2 cos A sin A itu sama dengan negatif 24/25. Nah, yang dicari dari soal ini adalah nilai dari cos A ditambah sin A. Nah, jika cos A ditambah sin A kita kuadratkan, maka didapat cos A ditambah sin A dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan cos kuadrat A ditambah 2 cos A sin A ditambah sin kuadrat A. Nah, karena cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1, maka didapat cos A ditambah sin A dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 1 ditambah 2 cos A sin A. Nah, karena nilai dari 2 cos A sin A adalah negatif 24/25, maka didapat cos A ditambah sin A dipangkatkan dengan 2. Itu sama dengan 1 dikurang 24/25. Nah, hasil dari 1 dikurang 24/25 adalah 1/25. Maka didapat cos A ditambah sin A dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 1/25. Nah, karena kita mau mencari nilai dari cos A ditambah sin A, kemudian di sini cos A ditambah sin A ini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kita akarkan kedua ruasnya. Sehingga didapat cos A ditambah sin A itu sama dengan akar dari 1/25. Nah, akar dari 1/25 itu adalah plus minus 1/5. Jadi, dia bisa bernilai positif maupun bernilai negatif. Nah, karena sudut A di sini berada pada kuadran 1, di mana nilai dari cos A dan sin A-nya itu positif, maka kita ambil yang bernilai positif, yaitu 1/5. Maka didapat nilai dari cos A ditambah sin A adalah 1/5. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang ke-9. Keliling suatu segi enam beraturan adalah 72 cm. Luas segi enam tersebut adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui segi enam, misalkan segi enam A, B, C, D, E, F. Keliling segi enam ini adalah 72 cm. Nah, karena panjang keenam sisi pada segi enam itu sama, maka panjang masing-masing segi enam ini adalah 72 cm dibagi 6. Hasilnya adalah 12 cm. Nah, jika sudut-sudut yang saling berhadapan ini kita buat garis lurus yang saling berpotongan di titik P, maka akan terbentuk 6 buah segitiga sama sisi yang kongruen. Perhatikan segitiga sama sisi EPD ini. Nah, karena segitiga EPD adalah segitiga sama sisi, maka besar ketiga sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Dan panjang ketiga sisinya juga sama, yaitu 12 cm. Nah, dengan menggunakan perbandingan trigonometri sinus, maka luas segitiga EPD di samping dapat dirumuskan dengan luas segitiga EPD sama dengan 1/2 dikali EP dikali DP dikali sin 60 derajat. Maka, luas segitiga EPD itu sama dengan 1/2 dikali EP, yaitu 12 cm, dikali dengan DP, yaitu 12 cm, dikali dengan sin 60 derajat, yaitu 1/2 akar 3. Nah, 1/2 dikali 12 cm, hasilnya adalah 6 cm. Kemudian 12 cm dikali dengan 1/2 juga sama, yaitu 6 cm. Maka, luas segitiga EPD sama dengan 6 cm dikali 6 cm dikali akar 3. Hasilnya adalah 36 akar 3 cm persegi. Nah, karena segi 6 ini terdiri dari 6 segitiga sama sisi yang kongruen, dengan luasnya adalah 36 akar 3 cm persegi, maka luas segi 6 itu sama dengan 6 kali 36 akar 3 cm persegi. Hasilnya adalah 216 akar 3 cm persegi. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah yang D, yaitu 216 akar 3 cm persegi. Berikutnya soal yang ke-10. Dalam mengisi hari libur sekolah, Nindya mengunjungi rumah nenek yang terletak di dataran tinggi, yaitu desa C. Dia pergi diantar oleh ayahnya dengan menggunakan mobil. Dia berangkat dari kota A menuju kota B dengan melalui jarak sejauh 10 km. Sepanjang 2 km dari kota A, jalan menanjak dengan sudut kemiringan 10 derajat. Sedangkan jalan kota B ke desa C itu menanjak sejauh 3 km dengan sudut kemiringan yang sama. Jarak kota B dengan desa C adalah 12 km, seperti tampak pada gambar berikut. Nah, di sini sin 10 derajat itu sama dengan 0,17, kemudian cos 10 derajat itu sama dengan 0,98, dan tan 10 derajat itu sama dengan 0,18. Ketinggian rumah nenek jika diukur dari kota A adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui jarak dari kota A ke kota B adalah 10 km. Nah, sepanjang 2 km dari kota A itu jalan menanjak dengan sudut kemiringan 10 derajat. Maka jalan yang lurusnya di sini adalah 8 km. Berikutnya jarak dari kota B ke kota C adalah 12 km. Di mana dari kota B ke desa C itu jalan kembali menanjak sejauh 3 km dengan sudut kemiringan 10 derajat. Maka jalan lurusnya adalah 9 km. Nah, yang ditanyakan di sini adalah
ketinggian rumah nenek jika diukur dari kota A. Nah, jika ketinggian dari kota B dan A adalah PQ, maka akan terbentuk segitiga APQ siku-siku DQ. Dengan besar sudut A adalah 10 derajat dan panjang sisi miringnya adalah AP sama dengan 2 km. Maka akan kita cari tinggi PQ pada segitiga APQ dengan menggunakan perbandingan trigonometri sinus yang dirumuskan dengan sin 10 derajat itu sama dengan PQ per AP. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan AP, maka didapat PQ sama dengan AP dikali sin 10 derajat. Nah, karena panjang AP adalah 2 km dan nilai dari sin 10 derajat adalah 0,17, maka PQ sama dengan 2 km dikali 0,17. Hasilnya adalah 0,34 km. Nah, jika satuannya di sini kita nyatakan ke dalam bentuk meter, maka kita kalikan 0,34 dengan 1000. Hasilnya adalah 340 meter. Maka ketinggian kota A dan B adalah 340 meter. Nah, kemudian jika ketinggian dari kota C ke B adalah RS, maka akan terbentuk segitiga BSR, siku-siku DS. Dengan panjang BR adalah 3 km dan besar sudut B adalah 10 derajat. Maka akan kita cari tinggi RS pada segitiga BSR dengan menggunakan perbandingan trigonometri sinus, yaitu sin 10 derajat itu sama dengan RS per BR. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan BR, maka didapat RS sama dengan BR dikali sin 10 derajat. Nah, karena BR adalah 3 km dan nilai dari sin 10 derajat adalah 0,17, maka RS sama dengan 3 km dikali 0,17. Hasilnya adalah 0,51 km. Nah, jika satuan di sini kita nyatakan ke dalam bentuk meter, maka 0,51 itu kita kalikan dengan 1000. Hasilnya adalah 510 meter. Maka didapat ketinggian kotak B ke desa C adalah 510 meter. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari ketinggian desa C dari kota A. Maka di sini tinggal kita jumlahkan panjang PQ dan RS, yaitu 340 meter ditambah 510 meter. Hasilnya adalah 850 meter. Maka ketinggian rumah nenek jika diukur dari kota A adalah 850 meter. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal sumatif bab trigonometri. Untuk tipe soal yang ketiga, yaitu pilihan ganda. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.